Artinya fa in kana fil baladi aqwatun, kalau seandainya di negara tersebut ada beberapa makanan pokok, jadi nggak satu gitu. Kalau kemarin kan ya kalau yang wajib dikeluarin zakat fitrahnya yaitu makanan pokok daripada rakyat dan warganya. Kalau makanan pokoknya nasi, beras, ya berarti wajib ngeluarinnya beras. Nah sekarang kalau di negara itu ada beberapa makanan pokoknya, ada gandum, ada beras, ada korma, ya atau ada yang lain-lainnya. Nah itu bagaimana kalau seandainya di negara itu ada beberapa mata ya pokok makanannya, ghuliba ba'duha, maka dikalahkan sebagian ail aqwati daripada makanan-makanan pokok. Wajabal ikhraj minhu, maka wajib dia mengeluarkan minhu daripadanya ail ghalibi, daripada yang memenangkan. Jadi kira-kira salah satunya aja dikeluarkan, cukup udah. Misalnya ada gandum, ada beras, ya jadi warga negara di situ ya boleh dua-duanya tuh. Ada yang makan makanan pokoknya gandum, ada yang beras. Nah itu nanti zakat fitrahnya salah satunya aja dikalahkan. Ya kalau udah beras ya udah, gandum enggak. Kalau udah gandum ya udah, beras enggak. Ya, atau ada korma, ada kismis. Nah ini jadi mata makanan pokoknya. Ya silakan, yang dikeluarkan boleh juga. Ya korma, tamar atau yang lainnya. Kalau di Indonesia kan memang satu. Kalau singkong itu bukan. Singkong itu fid darurah aja. Ya, kalau lagi darurat nih, kalau beras lagi susah, ya mungkin ya bisa jadi rakyat Indonesia makannya singkong. Ya atau yang lainnya jagung. Tapi kalau memang ya secara normalnya itu hanya beras yang dijadikan makanan pokok, maka beras aja tuh yang harus dikeluarkan zakat fitrahnya. Kalau sekarang kita nanti ngeluarin zakat fitrahnya pakai singkong, ya kagak sah. Karena singkong itu bukan makanan pokok, ya cuma tambahan saja. Tapi kalau di suatu negara emang ada beberapa makanan pokoknya, ya misalnya gandum, ya atau beras, atau yang lain-lainnya. Nah itu boleh pilih yang dimenangkan salah satunya. Jadi wajib yang dikeluarkannya hanya satu saja. Kalau udah gandum ya gandum. Kalau sudah ya beras ya beras. Wa yujzi'ul qutul a'la anil qutil adna, dan cukup makanan pokok yang kualitasnya lebih bagus kebanding daripada makanan pokok yang kualitasnya rendah. Ya misalnya nih ada dua makanan pokok, yang satu kualitasnya tinggi, yang satu kualitasnya rendah. Itu kalau bisa kasih yang tinggi. Sebab kalau kita mau ngeluarin zakat yang paling bagus. Ya, jadi al-qut al-a'la, yang kualitasnya tinggi, bagus. Jangan yang kualitasnya rendah. Beras aja macam-macam kan? Ya, beras itu macam-macam. Ada kualitas tinggi, ada kualitas yang rendah. Nah, ketika kita makan pakai kualitas yang tinggi, zakat fitrahnya pakai kualitas yang rendah, kagak diterima tuh. Ya. Seperti Qabil sama Habil. Ya itu kan ada yang diterima, ada yang enggak. Padahal kan sama-sama ngeluarin zakat. Tapi yang satu ngeluarinnya yang bagus. Sengaja, ini zakat, saya ambil yang kualitasnya bagus semuanya. Yang satu lagi, ya yang penting saya ngeluarin zakat. Udah melaksanakan perintah, diambil yang jelek-jelek. Yang enggak diterima tuh. Nah jadi kita begitu Bapak, Saudara. Ketika ngeluarin zakat fitrah, cari beras yang kualitasnya bagus. Jangan nyari yang kualitasnya rendah. Beli dah ya di ya toko beras misalnya, cari ya kualitas yang paling bagus mana. Nah itu kita jadikan untuk zakat fitrah. Atau minimal yang sama yang kita makan hariannya. Kita biasa makan hariannya beras yang 15.000, yaitu yang kita keluarin zakat yang 15.000. Ya, jangan yang 12.000. Ya, ada sih yang 12.000, makannya yang 15.000, ngeluarin zakatnya yang 12.000. Ya, nah itu jangan. Ya.
Ada yang 12.000, ada yang 15.000, ada yang 17.000. Kita biasa yang 15.000. Ketika kita ngeluarin zakat malah kita beli yang 17.000. Nah itu yang bagus, yang kualitasnya lebih tinggi. Al-qut al-a'la anil qut al-adna. Ya, jadi makanan pokok yang kualitasnya tinggi ya lebih bagus ya, daripada makanan pokok yang kualitasnya rendah. Li'annau zada khairan, karena itu akan menambahkan nilai-nilai kebaikan. Wala aksa, nggak boleh dibalik. Linaqsihi anil haqqi, karena itu bisa ngurangin daripada kebenaran. Bi khilafi zakatil mali, berbeda kalau zakat harta. Fa innahu la yuju fiha ikhraju zahabi anil fiddati, maka sesungguhnya tidak sah di dalamnya mengeluarkan ya emas daripada perak. Masalan ya, jadi kalau memang zakatnya emas ya jangan perak ya, seperti itu. Kalau perak ya jangan emas, walaupun kan emas lebih tinggi kualitasnya kebanding daripada perak ya, ini nggak boleh karena ada aturan mainnya. Dia lagi ngeluarin zakat emas ya emas yang dikeluarin, dia lagi ngeluarin zakat perak ya perak yang dikeluarkan. Jadi jangan oh ini emas aja yang kita keluarkan kan lebih tinggi kualitasnya, bukan begitu ya, ini beda ya. Jadi bikhilaf, beda dengan ikhraj zahab anil fiddah. Wal i'tibaru fil a'la wal adna, dan yang diperhitungkan pada kualitas yang baik dan kualitas yang rendah bi ziyadati naf'il iktiyati, yaitu dengan ditambahkan manfaat ya makanan pokoknya, la bil qimati, tidak dengan nilainya. Walau kana syakhsu fi badiyatin, kalau seandainya ada seseorang di satu tempat kampung, daerah, au baladin, atau satu negara, la kuta fiha, yang di kampung itu atau di negara itu enggak ada makanan pokoknya, au kana fiha kutun, atau di tempat tersebut ada makanan pokoknya tapi la yujil fil fitrati, namun tidak boleh dijadikan menjadi zakat fitrah, kalahmi wal jazari, seperti daging. Ada satu negara atau kampung kagak ada makanan pokok, emang nggak ada makanan pokoknya udah, atau makanan pokok ada tapi itu tidak bisa dijadikan zakat fitrah, seperti daging, hariannya makannya daging, tiap hari makannya daging. Emang kenapa? Emang makanan pokoknya. Seandainya terjadi begitu, atau di daerah itu ada kampung itu, di negara itu nggak ada makanan pokok sama sekali, nah, itu bagaimana? Rija min kuti akrabil biladilai, maka yang dikeluarkan zakat fitrahnya dari makanan pokok yang terdekat dari negara tersebut. Negara tetangganya apa? Oh ternyata negara tetangganya Indonesia. Oh Indonesia rakyatnya makanan pokoknya beras, itu yang dikeluarin beras. Ya, di negara ini nih ya makanan pokoknya daging, kan daging kagak boleh dikeluarkan zakat fitrahnya, atau memang kagak punya makanan pokok ya di tempat tersebut, tapi dia dekat dengan Indonesia, bertetanggaan dengan Indonesia, berarti nanti dia wajib mengeluarkan zakat fitrahnya, yaitu beras. Kenapa beras yang dikeluarkan? Ya karena dekat dengan ya Indonesia. Fa in kana bi qurbihi mahallani, kalau seandainya kampung itu dekat dengan dua tempat mutasawiyani yang sama, kurban ilaihi, ya ada ini kampung, ini daerah, ini negara dekat dengan dua daerah yang sama, Indonesia sama Malaysia misalnya, dekat sama Indonesia, dekat sama Malaysia, ya itu bagaimana? Ya tukhayyiru bainahuma, pilih aja dah antara keduanya, mau milih ikut kepada ya makanan pokok Indonesia boleh, mau ikut makanan pokok warga negara Malaysia juga boleh. Ya kalau antara Indonesia Malaysia sama ya nggak ada masalah. Ya kalau seandainya Indonesia beras, kalau Malaysia gandum, pilih. Dia mau gandum boleh ngeluarin zakat fitrahnya, mau ya beras juga boleh. Karena kebetulan daerah tersebut dekat dengan dua negara yang punya makanan pokoknya berbeda. Ya, dua-duanya sama dekatnya, itu pilih. Tukhayyiru bainahuma. Ya, silahkan pilih antara keduanya. Kama law kana fil baladi aqwatun.
Sebagaimana ya ada di satu tempat beberapa makanan pokok la ghaliba fiha dan tidak bisa dikalahkan. Ya kalau ini yang lebih bagus, ini yang lebih banyak. Jadi sama makanan pokoknya ini sama posisinya. Ya enggak ada yang bisa dikalahkan, enggak ada yang bisa dimenangkan. Fa innahu yutakhayyaru bainaha. Maka sesungguhnya itu boleh dipilih antara keduanya, antara makanan-makanan pokok tadi. Silahkan pilih aja sama semuanya, mau A, mau B, mau C, silahkan karena antara A, B dan C sama. Ya, kecuali kalau yang bisa, oh ini yang A yang lebih bagus, keluarin yang lebih bagus, yang lebih diutamakan. Tapi ini sama A, B, C, nilainya sama semuanya. Nah nanti warga negara tersebut ketika mengeluarkan zakat fitrahnya tinggal pilih antara A, B dan C itu. Walau ihtalafa ma'alal mu'addi anhu. Kalau seandainya berbeda ya perbedaan tempat yang mengeluarkannya, fal ibratu bi ghalibi quti mahalil muaddi anhu, maka yang diperhitungkan ya umum makanan pokok yang mengeluarkannya. Dia mengeluarkannya di mana? Ya seperti itu. Ya kalau di Indonesia ya makanan Indonesia, walaupun dia orang Amerika. Orang Amerika makanan pokoknya bukan beras, tapi karena dia tinggalnya di Indonesia, berarti nanti zakat fitrahnya ya beras. Jangan ikut pada makanan pokok yang ada di Amerika. Kenapa? Karena dia tempat tinggalnya di Indonesia. Walau hitalafal ghalibu fi ikhtilafil awqati. Kalau perbedaan yang umumnya itu dengan sebab perbedaan waktu, fal ibratu bi ghalibi qutis sanati, maka yang diperhitungkan itu melihat yaitu makanan pokok sanah tahunannya. Kalau waktu tuh ya makanan pokok tahunannya. La ghaliba quti waqtil wujubi, bukan umumnya makanan waktu diwajibkan alal mu'tamadi qaul yang mu'tamad. Jadi yang dilihat umum tahunannya. Nih tahunannya musim dingin, musim panas atau musim-musim yang lain, umumnya makanannya beras. Tapi di waktu-waktu tertentu kalau di musim ini nanti singkong, atau di musim-musim tertentu misalnya jagung. Nah itu tetap yang menjadi patokan makanan pokoknya beras. Karena itu kutus sanah namanya, bukan ya waktu-waktu tertentu. Wa man lam yusir biso'in, kalau seandainya ada orang tidak mampu untuk mengeluarkan satu sok, bal bi ba'dihi, akan tetapi dia baru mampu mengeluarkan setengah sok, lazimahu zalikal ba'du, maka wajib ya setengah sok itu dikeluarkan, muhafazatan alal wajibi, karena menjaga daripada yang wajib, biqadril imkani, sesuai dengan kemampuan. Bapak saudara, ada orang ya hari ini dia nggak bisa ngeluarin zakat 3,5 liter karena memang kondisinya nggak mampu. Beras cuma ada 1,5 liter, nggak apa-apa tuh, yang 1,5 liter aja dikeluarin. Ya, jadi kalau memang secara full dia tidak mampu, tetapi separuhnya dia mampu, yang separuh tetap wajib. Nah, begitu. Lazimahu zalikal ba'du. Nah, itu alasannya apa kata Imam Nawawi? Muhafazatan alal wajib biqadril imkan. Itu alasannya begitu. Ya, jadi untuk menjaga daripada yang wajib sesuai dengan ya kondisinya, tempat dan kondisi kemampuan saat itu. Fa ilam yajid, kalau dia tidak mendapatkan ilan nispan, kecuali separuh ya min za dari itu, ya wa nispan min za, dan separuhnya lagi dari yang lainnya itu, fal aujahu, maka yang paling bagus menurut kaul yang mu'tamad, annahu yahrujun nisfal wajiba, maka dia wajib mengeluarkan separuh yang wajib alaihi atasnya, wala yuji'ul akharu, dan dia tidak boleh menambah dengan yang lain. Setengah sok ada beras, setengah soknya lagi singkong. Nah itu bagaimana? Yang wajib dikeluarkannya hanya setengah sok beras, singkongnya nggak usah dikeluarin. Nah begitu. Ini ada nih 1 sok
ya, tapi ada dua, yang satu singkong, yang satu beras. Nah itu yang wajib dikeluarin yang mana aja? Yang berasnya aja. Ya, jadi yang nisful wajib saja, yang lainnya tidak perlu. Li'anna as-sa'a la yub'idu min jinsaini, karena satu sok nggak bisa dibagi-bagi dari dua jenis. Satu jenis singkong, satu jenis beras. Ya setengah tambah setengah kan jadi satu, tetap nggak boleh. Ya begitu. Jadi tetap yang harus dikeluarkan yang memang dia punya aja, dan itu ya termasuk ya yang wajib. Berarti beras walaupun hanya setengah sok, misalnya 1 liter setengah. Wa qadruhu, bermula ukurannya aisai, ukuran 1 sok itu bil wazni dengan ukuran khamsatu artolin wa sulusin bil iraqi, 5 kati plus 1/3, ya itu ukurannya ukuran Irak. Ini 5 kati 1/3 ini kalau mau diukur-ukur ya samalah dengan 3,5 liter, bahkan itu bisa lebih 3,5 liter. Jadi orang kalau udah ngeluarin zakat fitrah 3,5 liter itu udah memenuhi persyaratan, bahkan insya Allah udah aman, karena itu adalah tambahannya, ada ziyadahnya. Nah itu ukuran orang-orang tua kita dulu begitu. Aibil Baghdadi itu dengan ukuran Irak. Irak di sini maksudnya Baghdad. Ya, jadi letteran orang Baghdad, orang Irak saat itu. Li'annau arba'atu amdadin, sebab itu ukurannya ada 4 mud. Wa kullu muddin, setiap 1 mud, ritun wa sulusun, 1 liter 1/3. Wal ghalibu, dan umumnya pisai di dalam soal kail, yaitu takaran. In ta'ti kailuhu, jika memang datang takarannya. Wa illa fal ibratu fihi bil wazni, kalau seandainya enggak ada takarannya, maka nanti yang diperhitungkan dengan timbangan, wazan. Kal jubni wal aqad, seperti ya itu bentuk makanan pokok jaben, ya semacam ya gandum jaben atau minyak jaben atau aqad. Ya, jadi nanti ada ya beberapa barang-barang makanan-makanan yang bisa dileterin, itu ukurannya leteran. Ada beberapa makanan yang tidak bisa dileterin, berarti ditimbang. Nah berarti itu dengan timbangan, ukurannya berapa kilo. Nah seperti itu. Nah kalau beras dua-duanya bisa, mau dileterin bisa, mau ditimbang juga bisa. Makanya ada orang keluarinnya ukurannya pakai kilo, ukurannya pakai kilo, iya pakai liter, boleh aja. Tapi kalau memang ada makanan-makanan pokok yang hanya bisa diukur dengan takaran, ditaker. Kalau yang bisa diukur dengan timbangan, ditimbang. Kalau yang bisa dua-duanya, pilih salah satunya. Wa innama qudira bil wazni, hanya saja diukur dengan timbangan istifaan untuk memenuhi li jami'i taqdiri, semua ukuran-ukuran. Fa ilam yatayassar lahul mi'yaru, kalau seandainya tidak mudah dalam rangka ya harganya tadi, ukhrija qadran, maka dikeluarkan ukurannya yatayakkanu, yang ia yakin annahu la yanqusu anisai, ya bahwasanya itu tidak kurang daripada sok. Ya jadi 1 sok itu ya yang penting kagak kurang dari 1, lebih nggak apa-apa. Seperti 3,5 liter itu nggak bakalan kurang dari 1 sok, lebih bisa. Nah itu ya tayakkon, udah diyakini sama orang-orang tua kita, ulama-ulama udah ya ngukur itu 3,5 liter sudah tidak akan kurang daripada 1 sok. Sementara Bapak Saudara, Nabi mengajarkannya untuk mengeluarkannya so'an min kutil balad, 1 sok dari makanan pokok. Nah itu dihitung, ternyata ya 3,5 liter. Nah 3,5 liter diyakini layankus anis sok, tidak kurang dari 1 sok. Nah makanya aman tuh Bapak Saudara, ya 3,5 liter itu. Wasabako bayanur ritil iraqi pinisabi zuru'i, dan telah terdahulu penjelasan tentang ukuran kati Irak ya pada nisab zuru. Ya zuru itu ya tanaman. Wali zakatil fitri khamsatu awqatin, sementara zakat fitrah itu ada 5 waktu. Waktu jawazin, ada waktu jawaz. Waktu jawaz itu kapan? Wa huwa min ibtida'i Ramadan. Kalau udah mulain Ramadan aja dah.
Ya, tanggal 1 memulai zakat fitrah boleh nggak? Boleh. Ya, itu namanya waktu jawaz. Ya, waktu jawaz. Sama orang pergi haji. Orang kalau pergi haji, kalau udah mikot zamaninya udah datang, udah sah dah haji. Misalnya bulan Syawal, dia mau datang bulan Syawal. Ya, gitu. Nah, itu kalau bulan Syawal dia mau haji, ya boleh. Nawaitul hajjah wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Cuma 3 bulan dia pakai pakaian ihram. Ya, begitu. Boleh karena udah bulan Syawal. Tapi biasanya ya itu kita mulainya di akhir-akhir. Makanya ada haji tamattu, ada haji ifrad. Itu rahasianya begitu. Kalau haji semuanya ifrad, wah ngeri kita. Berat. Yang berangkat bulan Zulqa'dah, ya itu masih berat. Jangankan bulan Zulqa'dah, kita berangkat tanggal 1 aja bulan haji, suruh haji ifrad masih berat. Ya, 10 hari kita pakai ihram. Ya tanggal 1. Ya nanti baru tahallulnya tanggal 10 pada saat kita habis Jumratul Aqobah. Ya kan Jumratul Aqobah udah boleh tuh tahallul awal. Kan 10 hari. 10 hari berat nggak? Berat. Tuh, begitu. Makanya bagusnya ada haji tamattu, ada haji ya ifrad. Nah, ada lagi satu lagi kalau bagi petugas-petugas yang memang waktunya gak banyak, haji apa? Qiron. Jadi dibarengin, bikin umroh, bikin haji sekaligus. Itu namanya haji qiron. Kalau kita bikin umroh dulu baru haji, walaupun udah mikotnya mikot ya zamani untuk haji, itu namanya haji tamattu. Ya begitu. Rata-rata orang Indonesia dan banyak juga orang-orang yang lain dari negara-negara karena memang udah datang lebih awal, dibikin hajinya haji tamattu. Kalau bicara masalah haji udah satu, udah masuk mikot zamaninya. Sama ketika kita zakat fitrah, ya kalau udah masuk aja Ramadan, itu namanya udah boleh disebut waktu jawaz. Ya. Wala yajuzu ikhrajuha qablahu, dan tidak boleh mengeluarkan zakat fitrah sebelum Ramadan. Belum Ramadan masih bulan ya Sya'ban udah ngeluarin zakat fitrah aja. Ya belum boleh. Sama juga di bulan Ramadan di niat haji ya nggak boleh, belum waktunya. Beda dengan umroh. Kalau umroh mikot ya zamannya itu setiap saat, setiap waktu sepanjang tahun. Nih sekarang ada orang mau bikin umroh bisa, ya kapan aja boleh mau bikin umroh. Ya tapi kalau haji sekarang asal mau bikin haji ya nggak bisa, bukan waktunya. Ya, nah seperti itu. Nah kalau kita ngeluarin zakat fitrah belum Ramadan, ya kagak boleh. La yajuz ikhrajuha qablahu. Kemudian waktu jubin, ada lagi waktu wajib. Kalau tadi jawaz, waktu wajib mana? Wa huwa bi itraqi juz'in min Ramadan, yaitu dia mendapatkan 1 juz dari Ramadan, wa juz'in min Syawal, dan 1 juz dari Syawal. Jadi akhir Ramadan dia dapat, awal Syawal didapat. Itu namanya waktu wajib. Waktu wajib tuh. Wa waktu nadwin ada lagi waktu sunnah. Wa huwa qabla sholatil id, yaitu sebelum sholat id. Itu waktu sunnah yang sekarang jarang orang ngerjain. Jadi kita lagi mau sholat Idul Fitri, habis sholat subuh baru ngeluarin zakat fitrah. Itu waktu sunnah tuh. Nah begitu. Iya. Nah, sekarang orang 2 hari sebelum Idul Fitri udah pada bagiin. Berarti kan seminggu sebelumnya udah menyalurkan zakat fitrahnya. Boleh namanya. Itu namanya waktu jawaz. Ya, waktu jawaz ada waktu wajib, ada waktu sunnah. Nah, waktu sunnah itu qabla sholatil id, sebelum sholat id. Dulu orang-orang tua kita ceritanya begitu. Karena katanya leterannya di satu kampung ya nggak banyak, mereka pada minjem ya, minjem sana minjem sini tuh, habis sholat subuh rame tuh pada nganterin, dan mereka nggak pakai bentuk panitia dulu, ya orang belum banyak ya mereka kalau zakat fitrah langsung ke rumah gurunya, ke rumah pukoro, masakin, sabilillah, itu mereka langsung datang. Ya begitu. Kalau di daerah-daerah di kampung masih banyak tuh, ya istilahnya ngeluarin zakat kepada amil. Nah, begitu. Kan kalau
di kampung guru disebut amil, ya. Nah begitu. Kita di sini bingung amil apaan? Tukang mandiin orang mati disebut amil juga. Nah begitu. Kalau di kampung begitu. Ya. Jadi mereka ngasih zakat fitrahnya langsung. Nah kalau kita bentuk panitia, bentuk kepanitiaan. Nah begitu. Ya, jadi ada panitia zakat di mana-mana, panitia zakat. Ya, baik itu diakui yang diangkat oleh lembaga bazir zakat ataupun yang tidak diakui yang diangkat melalui pengurus-pengurus masjid dan mushola. Nah, seperti itu. Ya, jadi disebut panitia juga. Nah, terkait tentang hukumnya nanti lihat aja dah. Ya, bagaimana yang dimaksud amil, mana yang benar? Amilin wal amilina. Ya, seperti itu. Nah, ini waktu wajib, ada waktu ya sunnah. Ya, jadi kalau waktu sunnah itu qabla sholatil id. Makanya rahasianya tuh Bapak Saudara kenapa sholat id ya agak ya siang. Ya, enggak pagi-pagi banget. Beda dengan sholat Idul Adha lebih pagi. Kalau sholat Idul Fitri jangan terlalu pagi. Nah, itu alasannya. Karena orang sibuk untuk mengeluarkan zakat fitrah sebelumnya. Ya, kemudian disuruh makan lebih dulu. Ya, sebelum sholat Idul Fitri suruh iftar. Makanya disebut Idul Fitri karena di situ harus berbuka. Beda kalau sholat Idul Adha disuruh imsak. Ya, nahan dulu, jangan makan, jangan minum. Nanti kalau udah pulang baru makan dan minum. Itu rahasianya begitu. Ya. Nah, ada lagi waktu karohah. Ya, waktu karohah itu apa? Wahwa ba'daha, setelah sholat Idul Fitri baru ngeluarin zakat. Nah, itu waktu karohah namanya. Ya, jadi jangan dilakukan. Terus ada lagi waktu hurmatin, ada lagi waktu haram. Waktu haram kapan? Wahuma ba'da yaumil idi, udah hari Id selesai. Hari ini lebaran, besok baru ngeluarin zakat fitrah. Begitu. Watakunu kodoan, itu jadi kodok. Ya, jadi yang dimaksud dengan hadis Nabi ya itu kasodakoti minas sodakot itu sebenarnya ya zakatnya jadi ya seperti zakat ya biasa, namun itu dijadikan sebagai zakat kodok. Ya, jadi kalau ada tanggal 1 Syawal nih Bapak Saudara, ya besok dia baru ngeluarin tanggal 2, berarti udah keluar dari waktunya, itu udah kodok, namanya haram. Sama juga kita sholat subuh jam 7. Ya. Jam 7 wajib masih sholat subuh. Tapi udah waktu tahrim namanya. Waktu haram. Nah begitu. Kalau sekarang gini hari sholat subuh masih belum nih. Masih boleh. Ya. Karena waktu subuh itu ya alhamdulillah nih sekarang kan jam 4 lewat 45 menit. Sehingga kalau jam 6 aja masih belum keluar matahari. Nah seperti itu ya, jadi masih waktu adaan. Nah kalau udah matahari ya muncul terbit, udah waktu ya apa haram, tapi wajib dan jadi kodok seperti itu. Nah waktu orang melaksanakan zakat fitrah setelah 1 hari lewatnya, nah itu masuk kodok dan itu waktu hurmah, waktu haram. Nanti baru paslun fi qismiz zakawan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.